Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 05, ingin melumpuhkan kedua lenganku. Prajurit Orde Kedua. Dari hari pertama budidaya hingga mencapai prajurit Orde Kedua, Huang Xiaolong menghabiskan lebih dari 3 hari. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara umum, semangat bela diri kelas 10 akan memerlukan waktu setidaknya 1 tahun untuk melakukan terobosan ke Orde Kedua. Bahkan jika seseorang memiliki bakat jiwa bela diri yang luar biasa, seseorang membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk mencapai hasil ini. Namun, Huang Xiaolong hanya menghabiskan 3 hari. Menekan kegembiraan di hatinya, dia terus menjalankan teknik budidaya Suan Qin sehingga pertempuran Qi lapisan kedua yang mengalir ke meridiannya menjadi lebih lancar dan tenang, bersirkulasi perlahan. Jika meridian Qi pertempuran lapisan pertama mirip dengan aliran kecil, maka meridian Qi pertempuran lapisan kedua sebanding dengan sungai kecil, lebih lebar dan lebih besar, menampung lebih banyak pertempuran Qi. Malam telah berlalu. Saat kehangatan matahari pagi mengalir melalui jendela ke tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan membuka matanya. Setelah latihan 1 malam, dia telah menstabilkan budidaya prajurit Orde Kedua. Aku ingin tahu seperti apa kemajuan bocah cilik Huang Wei. Pikir Huang Xiaolong, sebelum melompat turun dari tempat tidurnya dan keluar dari kamar, meregangkan anggota tubuhnya sambil menghadap matahari. Meninggalkan kamarnya, di halaman kecil, Huang Xiaolong melihat batu besar berukuran setengah meter yang sama di sudut yang dia tabrak beberapa hari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri sehingga dia berjalan ke batu besar sambil mengangkat tangan kanannya. Battle Qi melingkari telapak tangannya saat dia mendaratkan serangan di batu itu. Batu besar itu bergetar hebat saat puing-puing kecil berjatuhan, berserakan di mana-mana. Di permukaan batu besar itu, terlihat garis retakan yang sangat kecil. Mengambil tangan kanannya sambil mengamati kekuatan telapak tangannya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Sesuai harapannya, setelah maju menjadi prajurit Orde Kedua, kekuatannya sebenarnya sebanding dengan prajurit Orde Kedua akhir itu setara dengan kekuatan 2 batu. Di bumi, jika seorang anak berusia 7 tahun memiliki kekuatan 200 pon, itu akan menjadi keajaiban yang luar biasa, tapi di sini, di dunia jiwa bela diri, tidak ada yang perlu dipuji. Dari halaman kecil, Huang Xiaolong menuju ke halaman timur. Tidak jauh dari halaman kecilnya dia mendengar beberapa penjaga istana sedang bergosip. Wah, kudengar Tuan Muda Huang Wei berhasil memadatkan Qi pertempurannya hanya dalam 3 hari. Selama waktu kami membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyingkat Qi pertempuran kami. Kalau terus begini, Tuan Muda Huang Wei akan mampu menerobos menjadi prajurit orde pertama dalam waktu kurang dari 4 bulan. Saya ingin tahu bagaimana latihan Tuan Muda Xiaolong. Tuan Muda Xiaolong. Meskipun bakat Tuan Muda Xiaolong tidak buruk, untuk berhasil menyingkat pertempuran Qi akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Huang Wei. Untuk menerobos ke orde pertama akan memakan waktu minimal 1 tahun. Jadi, bocah cilik Huang Wei itu sudah berhasil memadatkan Qi pertempurannya. Huang Xiaolong berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, seperti orang dewasa berukuran kecil saat dia melihat beberapa penjaga istana berjalan pergi. Melihat punggung penjaga istana yang menghilang, Huang Xiaolong menuju aula halaman timur. Beberapa saat kemudian setelah mencapai halaman timur dan memasuki aula utama, selain ayah dan ibunya, ada juga adik perempuannya, Huang Min, dan adik laki-lakinya yang berusia 4 tahun, Huang Xiaohai. Ayah, ibu. Huang Xiaolong berseru saat memasuki aula utama. Duduk. Huang Peng mengangkat kepalanya menunjukkan kepada Huang Xiaolong bahwa dia duduk di kursi tertentu di dalam aula utama, sedikit kekhawatiran di wajahnya. Duduk, Huang Xiaolong menemukan bahwa ekspresi Su Yan sama dengan ayahnya, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Ayah, ibu, apa yang terjadi?" "Beberapa hari yang lalu, kamu memukuli putra Zhou Guang." Huang Peng menatap putranya dan bertanya. Huang Xiaolong mengarahkan pandangannya ke arah adik perempuannya, Huang Min. Tak ayal, hal ini dilaporkan oleh adiknya. Sadar bahwa Huang Xiaolong sedang menatapnya, Huang Min menjulurkan lidah kecilnya, takut untuk melihat ke arah Huang Xiaolong. "Anak itu sedang mencari pemukulan," kata Huang Xiaolong dengan tenang. Huang Peng dan Su Yan terkejut dan saling memandang. "Bagaimana latihanmu beberapa hari ini?" Huang Peng bertanya beberapa saat kemudian, tidak lagi mempertanyakan masalah sebelumnya. Beberapa hari terakhir ini, Huang Xiaolong telah berlatih siang dan malam, kapanpun waktunya. Huang Peng dan Su Yan tentu saja memperhatikan hal ini, dan mereka merasa terhibur karena Huang Xiaolong berupaya dalam budidayanya. Mendengar pertanyaan ayahnya tentang latihannya, Huang Xiaolong ragu sejenak, haruskah dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Atau haruskah dia menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, atau mungkin mengungkapkan bahwa dia sudah memadatkan Battle Qi? Melihat ekspresi ragu-ragu putranya,
Huang Peng menghiburnya, ini baru beberapa hari, tidak masalah jika Anda belum memadatkan Battle Key. Saya menghabiskan sebulan penuh sebelum saya berhasil memadatkan Battle Key. Itu benar. Xiaolong, bakatmu lebih tinggi dari ayahmu. Anda pasti bisa menyingkat pertempuran Qi setelah sebulan, kata Su Yan. Sebenarnya, mereka berdua melihat ekspresi keraguan di wajah Huang Xiaolong membuat mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong malu menjawab bahwa dia belum menyingkat pertempuran Qi. Huang Xiaolong terdiam sejenak mendengarkan kata-kata orang tuanya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengikuti alur pemikiran orang tuanya, dengan mengatakan, "Ayah, Ibu, yakinlah bahwa 1 bulan kemudian saya pasti bisa menyingkat pertempuran Qi." Mendengarkan sumpah putra mereka, baik Huang Peng maupun Su Ya sangat senang. Meskipun Huang Xiaolong mengatakan itu, kekhawatiran semakin dalam di wajah mereka saat mereka memikirkan keraguan atas sumpah Huang Xiaolong. Huang Peng kemudian menjawab putranya, mengatakan, "Xiaolong, kemarin lusa, Huang Wei mengumumkan bahwa dia akan melumpuhkan kedua tanganmu selama pertemuan klan tahunan." Huang Xiaolong akhirnya memahami ekspresi khawatir di wajah orang tuanya. Orang lain mungkin tidak berani melakukannya, tapi karena Huang Wei berani mengatakannya, maka dia mungkin akan melumpuhkan tangannya selama pertemuan klan dan menyatakan bahwa itu tidak disengaja. Pada saat itu, bahkan kakek Huang Qide tidak akan menghukumnya dan malah hanya menegurnya dengan kata-kata keras paling banyak. Melumpuhkan kedua lenganku. Huang Xiaolong tersenyum, jejak kekejaman muncul di hatinya. Melihat ekspresi Huang Xiaolong yang tidak peduli, Su Yan takut Huang Xiaolong tidak mengetahui gawatnya masalah ini. "Xiaolong, Huang Wei telah berhasil memadatkan pertempuran Qi dan pada akhir tahun, dia akan dapat mencapai akhir pertama. Prajurit pesanan. Dia akan melakukan apa yang dia katakan pada saat itu, dia pasti akan melumpuhkan kedua lenganmu." Saat Su Yan mengatakan ini, gambaran tangan Xiaolong yang lumpuh terlintas di benaknya dan matanya menjadi merah. "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?" Su Yan menangis. Huang Peng memandangi istrinya yang tenggelam dalam air mata dan sangat kesal. "Wanita, mengapa kamu menangis? Apakah menangis bisa membantu?" Su Yan berbalik dengan wajah penuh air mata, "Jika Xiaolong dinonaktifkan, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jika kedua tangan Xiaolong terbuang sia-sia, bagaimana dia bisa terus hidup?" "Huang Peng, kenapa kamu tidak mencari kakak? Biarkan dia meminta Huang Wei melepaskan Xiaolong kita." "Mohon kakak." Huang Peng mengerutkan kening. "Aku tahu ini akan membuatmu kehilangan muka, tapi apakah kamu lebih suka melihat tangan Xiaolong lumpuh?" kata Su Yan sambil menangis semakin keras. Melihat Su Yan menangis dengan sedihnya, kedua anak kecil itu, Huang Min dan Huang Xiaohai, keduanya berjalan ke sisinya dan mulai menangis bersamanya. Tepat ketika Huang Xiaolong ingin mengatakan sesuatu, Huang Peng tiba-tiba berdiri sambil mengertakkan gigi. "Oke, aku pergi." Setelah mengatakan itu, sambil memegang tangan kecil Huang Xiaolong, dia membawanya menuju ke arah halaman utara. "Ayah, aku keluar dari aula utama halaman timur." Huang Xiaolong membuka mulutnya ingin mengatakan bahwa tidak perlu mencari Huang Ming, tapi dia disela oleh Huang Peng. "Xiaolong, di depan anak sulungmu paman, kamu harus bersikap baik, mengerti?" Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Huang Xiaolong, dia dan Huang Xiaolong menuju halaman utara. Ketika mereka sampai di halaman utara, Huang Ming dan Huang Wei, ayah dan anak ini, berada di aula utama. Secara kebetulan, Zhou Guang dan Zhou Suedong juga ada di sana.